senang bisa bela tim Indonesia di SEA Games kali ini. Karena ya harapannya kita di SEA Games ini targetnya kalau bisa emas, karena yang kemarin kan sudah perunggu tuh, kayak berharap bisa lebih dari perunggu gitu ntar hasilnya. Ya awalnya shock gitu kepilih 3x3 karena menurut saya ya kayak permainan saya tuh berbeda gitu Mas ya, lebih cocoknya ke 55. Cuma emang dari kan nggak bisa yang menilai sendiri gitu, jadi dari pelatih kayak mereka ngeliat kalau misalnya ada potensi gitu. Jadi ya udah mulai kayak meyakinkan diri, udah mulai pede gitu buat main 3x3. Yang pasti body kontaknya lebih banyak sih, lebih kuat-kuat juga musuhnya, lebih cepat. Terus permainannya kan emang cepet kan, shot clocknya juga 12 detik. Ya fokus aja sih, pokoknya fokus, terus tetap kayak nggak boleh lengah gitu. Bedanya kayak kalau 3-on-3 kayak lebih ke individu gitu, kalau 55 lebih ke main tim. Udah itu aja sih. Soalnya kita latihan juga kayak udah langsung di set, misal pagi kita latihan 3x3, sorenya kayak latihan 55, jadi ya mungkin udah kebiasa, udah adaptasi gitu. Iya, biasanya aku sering nanya sih, apalagi yang seposisi sama aku, Kak Agustin Gradita, itu aku sering ngobrol sama dia juga, terus sama yang pemain small juga sering ngobrol. Misalnya tentang patternnya kita, tentang sistemnya kita, kok kayak gini ya Kak, kok kayak gini ya, terus kayak kakaknya ya beri solusi juga gitu. Terus kadang ya emang langsung tanya ke pelatihnya biar lebih jelas juga. Iya, merasa lebih berbeda sih, kayak dulu orang kenalnya aku kayak nggak bisa syuting, sekarang kayak ya aku mulai berani dikit-dikit lagi. Ya cuma pengen kasih yang terbaik aja sih buat Indonesia, ntar hasil kerja keras kita semua ntar akan terbaik kan. Semoga. Oke. Enggak sih, soalnya maksudnya nggak terlalu gitu, cuma karena kita emang persiapannya udah benar-benar mateng sih menurut saya. It's going good. I'm really proud of our progress, and I think that we have a really good chance of taking home the gold. I think that Lady's a great player. You know, I'm pretty happy with the change. You know, I can't complain. She's proven herself in practice time in and time out. So now we'll see what happens. I think it's definitely going to be tiring after a while, for sure. But our strategy is for me to conserve as much energy as possible, and with that, you know, hopefully that works out. You know, if I have to push it, I have to push it, and we'll just, you know, see what happens. But I'm pretty confident with our chances. We're gonna win gold. Yeah, that's my target. Persiapan dari timnas basket putri ini kalau saya lihat luar biasa ya, karena sampai sekarang mereka juga persiapannya sudah cukup rapih sekali sampai menuju keberangkatan nanti ke Hanoi. Dan ini luar biasa, appreciate sekali buat teman-teman official yang ngurusin timnas putri. Peluang untuk putri harusnya cukup menjanjikan untuk medal. Dan kita berharap sekali memang putri ini bisa menyumbangkan medali untuk merah putih. Kalau kita ngelihat persiapan sekarang, harusnya kita bisa. Dengan pengalaman-pengalaman putri, apalagi ranking putri juga mulai naik gitu. Jadi harusnya untuk SEA Games, putri bisa membawa medal. Timnya sekarang sudah semakin baik dan semakin baik, apalagi kita kemarin pernah mengikuti qualifiers untuk Olimpik dan itu kerja tim yang luar biasa baik. Hari ini juga ngelihat 3x3 dan kemarin pada saat pelepasan oleh Ibu Kofifa, luar biasa semangatnya mereka dan kesiapannya mereka. Ini yang perlu patut sekali diapresiasi, dan ini saya pikir sebagai salah satu modal kita untuk dapetin prestasi di Hanoi. Pesan buat semua, main
secara baik, bermain dengan lepas, nggak perlu jadi beban, karena sebenarnya kalian itu sudah jadi juara untuk kita semua, dan pulang bawa prestasi dengan hati dan perasaan yang nggak perlu dibebani terlalu berat. Itu target Perbasi udah pasti emas. Dari tahun ke tahun, SEA Games dan lain-lain kita targetin emas. Target harus setinggi-tingginya, karena nanti kita lihat di lapangan. Tapi juga dengan target yang begitu tidak perlu membuat jadi beban, dan justru bikin pertandingan kita jadi nggak terlalu fokus. Jadi bermain fokus aja, nanti target baik itu datang sendiri. Buat adik-adik atlet yang bersiap untuk bertanding di Hanoi, main dengan santai aja, tidak perlu menjadi beban apa yang menjadi target-target dari kita, dan jangan lupa tetap fokus. Jaga kesehatan, itu yang paling utama. Pada saat di luar, protokol kesehatannya tetap dijaga karena kita nggak tahu seperti apa, dan pastikan nanti kita rayakan sama-sama pulang dengan prestasi, medali. Kalau dari saya sendiri sih, dari segi tim, ya kita sama-sama mengisi kekurangan, terus juga sama-sama punya satu visi dan misi yang sama juga, sama-sama saling mau menyemangati, saling menguatkan, itu yang terpenting. Dan yang paling terpenting juga sih kayak harus komunikasi. Banyak yang Ayu pelajari dan juga teman-teman, apalagi kayak kalau kita main 3x3, itu main kan tanpa pelatih kan. Jadi bagaimana cara kita untuk membaca situasi, adjust the game, kayak kalau seandainya kayak gini, kita harus mikir cepat karena situasinya juga pasti berbeda kan. Yang paling penting sih kita harus komunikasi sih di lapangan. Jadi situasi kayak gitu, nah gimana cara kita untuk memberikan solusi sama situasi kayak gitu. Itu sih yang buat kita kayak belajar untuk bermain dewasa, lebih dewasa dan lebih pintar lagi, karena kita harus juga baca situasi, baca defendernya kayak gimana, kayak gitu sih. Kalau dari Ayu sih, Ayu sempat bilang sama teman-teman juga kayak gini, kalau di lapangan nggak ada yang namanya kapten, semua kapten, nggak ada satu ini kapten, nggak, semua kapten. Jadi semua juga mengambil peran, semua juga boleh ngasih pendapat atau apa. Jadi semua kita sama di sini, sama-sama saling membantu, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling ngasih semangat kayak gitu. Jadi ya kita di sini sama-sama berjuang lah untuk kasih yang terbaik gitu. Jadi itu sih. Ayu pasti sih Kak, karena berharap Ayu pasti ingin memberikan medali untuk Indonesia, pasti ingin memperbaiki kesalahan yang kemarin dan memperbaiki di tahun ini gitu. Semoga harapan itu bisa dilancarkan dan dimudahkan, bisa memberikan medali untuk Indonesia. Point, step back, and
Free throw, yeah, left. Okay. I will blow the whistle every 2 Aku sekarang lagi sama CEO nih, dia lagi mau persiapan SEA Games di Vietnam. Jadi gimana CEO persiapan kamu selama ini? Ya, kayak biasa sih Kak, latihan pagi sore itu. Ya. Terus suasana timnya gimana? Sejauh ini enak-enak aja sih Kak. Ya. Sama teman-teman baru? Iya. Tapi beberapa emang kamu udah teriak-seri beberapa kali ya sama Ayu, Iya, sama Kak Ayu. Kim juga ya? Sama Kim baru Bali kemarin sih. Sama Lady? Ya, kalau sama Lady ini pertama kali track seri bareng. Tapi kamu siapkan untuk tanding? Siap. Oh ya, kamu kan satu tim sama Lady untuk track seri baru kali ini ya? Iya, baru pertama kali. Gimana adaptasinya sama Lady? Mungkin nggak terlalu sesusah itu, karena kan kayak sering main 5-5 juga tuh Kak. Kayak kemarin 5 bareng Ubaya gitu. Terus cara kamu biar bisa main kompak sama Lady gimana? Banyak ngomong mungkin. Berarti komunikasi ya? Iya, komunikasi. Emang di basket itu komunikasi penting banget. CEO, kamu kan main di 5-5 sama 3x3 kan? Nah, gimana kamu, apa namanya, ini baru pertama kali kan kamu Iya, dua gitu. di dua tim? Iya. Kayak kemarin pas latihan, capek nggak latihan 3x3 atau 5-5? Soalnya latihannya digabung gitu Kakak. Jadi kayak pagi itu kita track 3, tapi kayak gabung sama 5-5 kayak syuting gitu, sama nge-gym kadang. Terus sorenya baru 5-5, jadi kayak awal-awal kayak lumayan sedikit capek gitu. Kayak ya lama-lama kayak mulai kebiasa. Lebih capek main track 3 atau 5-5? Sama saja Kakak ya. Bener. Ya. Lebih seneng 5-5 atau track 3? Sama aja. Menjebak Kakak. Tapi kan main dua-duanya, CEO. Iya. Ya kan? CEO, nih kamu main di timnas udah berapa kali sih? Beberapa kali. Beberapa Tapi kali? SEA Games ini pertama kali. SEA Games ini pertama? Oh, kemarin Asian Games ya? Iya, Asian Games. Di 3x3? Track 3, Youth Olympic sama FIBA ya. Iya. Terus kemarin gimana pas seleksi? Kayak kamu yakin kepilih gitu? Ya awalnya ya kayak biasa-biasa aja, tapi kayak tengah-tengah kayak saking kompetitifnya mungkin kayak lebih kepikiran, tapi kayak sampai akhir kayak ya udah jalanin aja gitu sih. Kayak pas kepilih pasti senang dong. Senang ya. seneng ya. Nah, ini kan jadi SEA Games pertama kali kamu ya? Iya. Di 5-5 track 3. Kamu mau ada goal apa nggak di pas SEA Games nanti? Pastinya pengennya dapat medali ya Kak. Cuman ya. Ada goal individu nggak? Nggak ada sih, yang penting kayak berusaha semaksimal mungkin. Mantap. CEO, aku ini dong kasih semangat buat teman-teman semua yang pada nonton, biar mereka semua giat basket terus, biar bisa kayak CEO. Yang penting semangat latihan, terus konsisten, semangat latihannya kayak kau. Kayak CEO juga, harus rajin pokoknya ya. Ya, terus jangan lupa dukung kami Timnas Basket Putri di SEA Games 31 Hanoi nanti. Halo teman-teman, sekarang aku lagi sama Lady nih. Nah, aku mau nanya tentang persiapannya gimana menuju SEA Games nanti di Vietnam. Lady, gimana persiapannya jadinya di SEA Games nanti? Udah matang persiapan kita, tinggal berangkat aja nanti. Terus pas latihan gimana suasana timnya? Seru kok, ya walaupun emang latihannya capek ya, tapi kayak kerasa main basketnya have fun gitu. Ini udah timnas berapa kali sih kamu? 3. Iya, Tapi yang SEA Games
Yang SEA Games 2. Ini yang keduanya? Iya, ini kedua. Oh, tapi untuk 3x3 sendiri Baru ini pertama kali di SEA Games. Iya. Tapi sebelumnya 3x3 udah pernah? KU tapi kakak U18. Oh, nah di sini kan kamu di SEA Games ini kamu ngebela 55 juga, 3x3 juga, ada kesulitan nggak? Sejauh ini belum sih, soalnya kita kayak udah dilatih buat adaptasinya gitu, pagi latihan 3x3, sorenya kayak 55, jadi otaknya kayak ke fresh terus gitu. Kan 3x3 sama 55 juga peraturannya beda tuh. Kayak kamu ada kesulitan nggak sih adaptasinya? Ya paling ini sih kayak body kontaknya, terus peraturannya kan juga ada yang beda-beda tuh, kayak ada semi circle nggak boleh bolanya. Kayak continue gitu. terus nggak sih? Iya. Lebih capek mana? 55 atau 3x3? 3x3 dong. Tapi lebih senang mana? Lebih senang dua-duanya sih. Beda senengnya dua-duanya kakak. Di SEA Games ini gimana nih, kamu ada target apa nggak untuk tim dan untuk individu kamu ada nggak? Ya paling targetnya ngelakuin yang terbaik dulu aja gitu. Ntar hasilnya menyesuaikan. Ya udah, pokoknya Lady harus semangat karena main dua-duanya nih. Iya. Jadi semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga. Amin. KW kan tadi kita sempat main bareng 3x3. Gimana kayak ngelihat timnya kita buat main tadi? Ya kalau menurutku sih dengan persiapan kalian yang sudah cukup, ya menurutku kalian udah siap bertanding di Vietnam nanti. Ada yang kurang mungkin, maksudnya masukan? Oh ya, tadi sih masukan paling sama kayak Cele yang tadi kasih masukan juga gitu. Maksudnya karena pattern kalian juga siapa tahu udah di scouting sama tim lain gitu, ya kalian harus pintar-pintar baca yang jaga, jangan sampai kebaca sama lawan gitu sih. KW gimana cara jadi shooter? Shooter itu shoot terus. Shooter itu shoot terus. Tapi yang penting ya diusahakan Pede. masuk aja. Oke. Yang penting pede, bener banget. Itu sih. Kalau kosong udah tembak aja, tapi kalau emang lagi nggak enak, dikasih opsi ke temennya, terus gerak lagi, gitu sih. Lady, kamu kalau misalnya di lapang, misalnya lagi syuting nih, dapat posisi shoot kosong gitu, kamu tipe yang kayak udah pede aja syuting atau enggak? Enggak. Kalau nggak masuk, nggak aku syuting lagi. Biasanya aku gitu. Jadi kayak sekali masuk, yang kedua nggak masuk, udah nggak mau syuting lagi. Biasanya aku gitu. Tapi sekarang Lady udah yang termasuk berani Iya. ambil keputusan untuk syuting sih gitu, menurutku Daripada dulu. gitu, dan akurasinya juga lumayan kok gitu, dan kayak Lady siap bertanding pokoknya. Yaudah Lady, selamat bertanding ya di SEA Games, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Dan semangat terus. Terima kasih kakak. Saya sih senang selalu support basket putra, basket putri, apalagi dari sejak udah nggak pegang timnas putri pun selalu support, karena kali ini sahabat yang pegang, Itop sama Lele, jadinya dikasih tahu hari ini latihan terakhir 3x3, mampir. Ya timnas kita sih udah kelihatan lah ya, dari waktu itu sempat main di Austria, yang 3x3 nih, kita ngomongin 3x3, Austria, terus
kemarin main di Bali, walaupun ada perubahan pemain, cuman pola mainnya, ngototnya, terus pemain-pemain yang dipilihnya, gue sih puas lah. Yang 3x3 5-on-5 buat gue ini yang terbaik yang Indonesia punya gitu loh. Jadi untuk target medali, ya target apapun itu ya, buat 5-on-5 mau emas, untuk 3x3 juga nggak ada yang nggak mungkin gitu. Tinggal kalau udah SEA Games gitu, karena pernah ngalamin, adalah mental lah, udah bagian mental, yang adu mental di sana deh. Ya lawan tuan rumah yang berbagai cara pasti dia akan coba, itu aja sih. Jadi gue yakin lah ini jadi salah satu kebangkitan timnas basket putri Indonesia setelah kita pernah punya sejarah 2015, 2017 kita mempertahankan, 2019 juga dapat medali juga. Sekarang saatnya untuk sejarah baru. Oke. Semangat ya buat tim basket putri yang akan mengikuti SEA Games di Vietnam. Gue Givantinus mendukung basket putri Indonesia 3x3 5-on-5, basket putra juga, yang pasti kita bisa mendapatkan medali di Vietnam. Untuk timnas bola basket Indonesia yang akan tampil di SEA Games, semangat, yakin pasti bisa meraih prestasi. Let's go, let's go! Semangat berjuang untuk timnas basket putri Indonesia. Indonesia shining. Hello, I'm Kim. Please support us in Timnas Basket and Putri in the SEA Games. And we'll do our best to take home the gold for you guys. Hopefully you guys are watching. Saya Adelaide, mohon dukungannya untuk Timnas Basket Putri di SEA Games Vietnam. Halo, saya Ayu, saya dari Timnas Basket 3x3. Untuk masyarakat seluruh Indonesia, mohon doa dan dukungannya untuk kami yang berjuang mewakili nama Indonesia. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik, karena doa dan dukungan kalian sangat berarti untuk kita semua. Terima kasih banyak.